sakit. Iya, anjing. Orang sakit. Motor udah diurut. Oh, motor udah diurut. Manusianya belum. pengendaranya pengendaranya. Ridernya ya. Ridernya belum diurut ya. Oh iya. Ya. Nah, terus, tapi kalau sekarang aman udah? Apa masih ada pilek-pilek dikit mah ada? Ada pilek-pilek gitu kayak emang perlu sih. Perlu kalau kata gua mah biologis perlu kayaknya tuh. Diganti kalau di samping. Kalau kata gua iya. Motornya udah ganti oli, diurut lagi kan. Orangnya belum. Baru kehujanan terus kemarin tuh. Hujanan baik udah. Hujanan, macet, panas. Macet, Yes. panas. Cuacanya lagi gini Gak terus. jelas. Iya makanya banyak yang sakit tuh. Sama karyawan gue juga banyak yang sakit tuh. Iya, kasir gue tuh sampai tipes coba. Lu bayangin coba jadi kasir tipes apa coba? Kasir tipes. Si tipes ya. Emang pikiran kan kasirnya. Pikiran mungkin. Anjing minus nih, ntar gue udah mulai komen nih gitu kan. Ngejar omset nih. Atau enggak kasih lu diem-diem ke gym gitu sembari. Kayaknya sambil megang kayaknya. Iya nggak sih? Iseng-iseng. Iya nggak sih? Oh badannya jadi sekarang. Tapi kan pegel-pegel dulu, tipes-tipes dulu kan. Apa istilah gymnya? Dom. Dum Apa? Dumor. Bodoh. Dom. 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 Apa istilah orang abis Pokoknya nge-gym gitu? otot melemah gitu. Pokoknya OM-nya tuh otot melemah apa? D-nya apa? D-nya apa? Kalau lupa gue. Ya. Si bocah paling paham aja. Dom apa sup nih? Wah, ini apa lagi nih? Gue kayak botak. Aneh nih. Bukan domisili dong, Oh. itu domisili. Sini. Olahraga lu. Yoi. Olahraga apa ini? Apa aja nih Nah, ini si paling olahraga. Terus suka ngajakin lu gimana? Akhirnya apa wacana aja? Wacana udah. Wacana aja akhirnya ya. Kenapa tahu? Enggak ada pergerakan. Nggak ada Enggak kan pergerakan kan dari diri sendiri kan. Maksudnya nggak ada omongan kali, nggak ada chatting. Kalau gue sih lebih ke inisiatif aja gitu. Inisiatif aja. Kalau memang lu niat, ayo gitu. Ya. Ya nggak sih? Tapi itu sendiri apa ada Kagak, gue sendiri di rumah. Kan olahraga Tapi kan bisa apa aja gitu. Di rumah. Iya. Tidak ada rekan. Nggak ada. Gitu. Tidak ada lawan banding. Iya. Lu gimana nih? Gue lagi lumayan bukan pusing ya, gue cuma lebih ke kepikiran aja karena gue seller online kan sekarang lagi ini tuh apa pada cuap-cuap tuh seller gara-gara biaya adminnya udah terlalu tinggi. Oh itu lagi rame juga. Rame tuh. banget. Yang pajak itu juga tuh. Iya, sampai brand-brand gede tuh banyak juga yang minta keluar tuh dari bukan minta ya, dia mengundurkan diri dari marketplace, dia maunya jualan di website sendiri. Dan setahu gua itu sama yang fee dari Gojek itu kan juga itu kan itu. Kenapa kita bersuara? Karena si yang ojol tuh udah mulai ada wacananya ya kan. Gua nggak tahu nih udah berlaku atau enggak nih yang katanya sekarang kan 25% tuh driver. Yeah. Nah katanya kan kemarin Pak Prabowo tercinta kita kan itu katanya dia mau nurunin pokoknya maksimal itu 8%, driver harus dapat 92%. Nah itu gua nggak tahu sampai saat ini gua belum pernah nanya. Nah, mungkin temen lu ada yang apa ojol atau gimana coba lu tanyain dah. Kalau gua nonton berita sih lagi dikaji ya. Oh baru dikaji ya, belum diketok ya. Pihak si Grab-nya itu. Ya betul. Nah iya, nah yang seller marketplace udah mulai kerasa banget. Berapa persen sih? Sekarang tuh kalau kita ikut bla-blanya ya, maksudnya kayak komisinya kan udah pasti. Belum campaign, belum affiliate, belum iklan. Itu tuh bisa sekitar 40 sampai 50% sendiri dari margin. Gila nggak tuh? Berasa juga ya. Bukan berasa lagi kalau orang-orang yang seller yang biasa nih pasti nggak bakalan kuat hitung-hitungannya. Iya sih. Apalagi nggak ngerti finance gitu itu agak susah tuh buat ngimbanginnya. Nah dari situ lumayan tuh orang-orang gede yang brand-brand yang gede di marketplace mulai menggaungkan. Cuman belum ada, katanya sih kemarin ada berita tapi belum valid ya. Ada yang mau kaji ulang tuh UU 2003 lah pokoknya 2023 tentang jual beli di elektronik. Nah itu gua nggak tahu. Itu termasuk jual beli musang itu. Betul. Yang gua bilang kemarin jual beli perek gitu. Emang gua lewat online. Jadi anjing lo. Anjing lo, betul. Kurir itu emang. Kurir lontong gitu. Kurir lontong. Emang bagus emang dia. Dia mainnya malam biar nggak macet. Kalau pagi kan padat. Pagi padat, malam tuh enak ya.
keluarga Biasanya ya. baru bikin tuh malam tuh biasanya. Baru bikin tuh. Kirim langsung. Kirim baru packing jam 10 jam 11 lah. Iya. Pokoknya awet dah sampai pagi dah. Tergantung paketnya mas. Iya. Gak semua sampai pagi mas. Iya. Berat ya berarti ya. Berat lumayan. Jadi sebenarnya akhir-akhir ini gue agak sibuk ke itu. Akhirnya gue belajar cara bikin website sendiri. Cuman ya gue masih bingung juga. Walaupun punya website sendiri kan masukin ya kayak lu kan pasti udah ketergantungan sama online shop kan. Pasti Yeah. kalau lu mau beli ke Oren, ke Yeah. Shopee, ke TikTok atau kemana gitu ya. Nah untuk Lain, lu sebagai customer mau pindah ke website gue sendiri kan pasti agak ada ketakutan kayak ini seller amanah nggak sih, terus kalau nanti ada error rusak atau klaim garansi gampang nggak sih, segampang di marketplace nggak. Nah itu yang gue masih pikirin, bikin websitenya mah udah tinggal yaitu narik-narikin orang. Nggak apa-apa sih lu bikin website asal jangan pas diklik itu tiba-tiba ke situs Nah, Doodle atau ke iya situs. berarti kan gue kerja sama si Iya kan banyak sekarang website kayak gitu ya. Iya. Lu mau mencet itunya tiba-tiba mental ke Mental lu kemana boy, makanya tuh Tahu dia. fungsinya VPN tuh begitu emang. Oh gitu. Iya. Apa tuh? Satu fungsi VPN tau. Ngindarin ads yang Oh, kayak ads gitu. yang Iya. gitu-gitu. Lu seringan nemuin Iya. tiba-tiba Tapi kayaknya bukan itu yang penting. Yang kedua coba. tiba-tiba mental ke Tokped ya. Iya, mental itu ke tuh. Shopee, PR banget, ke ngapain situs gitu. ini gitu kan. Tapi katalognya kok wanita-wanita. Ya kan? Tokped lu. Kagak gila. Enggak ya, enggak aman ya. Topet gue tuh isinya sepatu. Sepatu. Lihat-lihat aja gitu. Ais. Iya. Iya. Tempat kerja ibarat kata bahasa kasar kurang orang sih sebenarnya. Oh, kurang orang? Iya. Orang-orang gimana ya? Jadi bar tuh harusnya Ada berapa? ada 5 orang. Oh. Sekarang Sekarang ini sisa 4 doang. 4. Lu nutupin apa gimana? Kalau ada yang libur ya mau nggak mau salah Kalau satunya nggak ada yang lu. panjang Oh. shiftnya. Oh jadi Ngelong, jadi gitu. Belum nemu orang baru lagi gitu. Nggak mau nambah orang. Oh, nggak mau. Iya. Nggak apa-apa ya. Tapi ngelong ada tambahan kan fee-nya? Enggak. Oh loyalitas. ya. Loyalitas. Tapi nggak apa-apa lah. Gue sebagai owner mungkin lagi sulit keadaannya mungkin. Ya, memang. Ya, mungkin lagi sulit. Ya namanya juga UKM ya bro. Iya. Nggak yang belum yang startup atau gimana. Mang. Tapi gue penasaran, gue suka Oh. si Tama suka cerita tuh soal Kenapa tuh? culture-nya dia di tempat kerja di Jakarta kan kita orang-orang Bekasi Iya. nih. Beda banget tuh sama Beda kita banget pasti kehidupan sama Bekasi tuh. Nah itu Apalagi yang pertama kali apa? Daerah-daerah sono elit ya. Iya lu Jakarta mana? Jakarta mana? Utara Nah, gua. Utara ya. Utara sono kan elit. Nah, itu apa tuh shock culture pertama lu buat kerja di sana? Bukan buat kerja, pas lu kerja di sana pengalaman yang shock culture lu apa? Budaya ngopi paginya kenceng sih. Budaya ngopi pagi. Budaya ngopi paginya. Kalau di Bekasi biasanya pagi-pagi ngapain Udah sih? yang nasi uduk kencang. Nasi uduk kenceng. Bener ya? Nasi Iya uduk, sih. sumur jengkol. Bener lagi. Tapi gue bingung ada orang yang makan nasi uduk pagi. Tapi ada yang malam juga ada yang jual. Iya, Nah, kenapa malam tuh ya? ada. Ya nggak sih? Iya, Ada, karena ada. kalau malam ngincar orang-orang shift malam sih kalau di sini kan. Iya, Orang shift orang-orang malam orang baru balik atau nge shift 2 tuh baliknya kan Iya, agak malam pokoknya tuh. Lu baru berangkat nih ya, mereka beli Biasanya nasi bawa- uduk. Gue kira memang culture Betawi gitu. Bisa Iya. jadi karena ada. nasi uduk tuh lebih murah dibanding yang lain. Lebih murah dari nasi goreng, hitungannya lebih murah dari ketoprak juga. Lebih cepat juga Lebih cepat penyajiannya juga. gitu. Gitu, iya betul. Kan pokoknya kan ya ibaratkan di sini kan work class semua kan, maksud gue Iya, kayak iya, gitu iya. yang satset nih supaya absen gua nggak telat gitu kan. Iya, Ada iya. sih mau nungguin kayak ada itu nunggu dulu. Nunggu dulu deh. Kan lu pengen berangkat gitu kan. Iya, beli martabak dulu deh. Wah, Lama banget. agak lama sih. Martabaknya terang bulan. Tipis banget tipis. banget. Padahal beli kerepes dah. Beli martabak. Iya. Apa kalau di sono sok culture-nya Iya, ngopi pagi. breakfastnya kenceng di sana. Tapi sama nasi juga nggak orang-orang sono? Orang sana tuh Apa sama roti-rotian aja? ya kencengnya roti sih, Roti. sama paling bubur. bubur. Namanya apa kalau di kafe kalau roti itu? Emang roti? Toast. Tos, iya bener. Just French man. toast, terus Ada nutrisinya. ada Oh, beda itu. sandwich,
Sandwich. Apa yang lu diharapkan? Tapi dalamnya babi kalau di gua. Oh gitu. Iya. Apa yang diharapkan ketika pagi makan gorengan sama tos? Tos Iya. lebih bernutrisi. Lebih bernutrisi. Oh, Tapi bener. gua tetap sih budaya Tambun gua Lu bawa. tetap lu bawa culture Tambun Culture ya. Tambun. Lu Gua bawa pagi-pagi gorengan. nasi kuning. Nasi kuning banget kalau kata gua. Yellow gitu. Yellow rice man. Yellow rice with vegetable goreng kali vegetable. Vegetable. Bawang kan vegetable kan dalamannya. Tapi vegetable dulu. Bawang tuh apa ya bahasa Inggrisnya? Balaba. Balaba. Enggak lah anjing. Ya pokoknya yellow rice with vegetable Iya. fries. Iya betul. Vegetable fried. Sorry. Right, ya. Nah, Gua setuju. Iya. Gua iya aja. Nah, itu Tambun banget nih. Terus abis itu berarti di sono tuh culture-nya kan kalau di Bekasi kebanyakan tuh ngopi tuh kalau nggak sore malam lah. Siang adalah siang biasanya orang-orang kerja tuh biasanya. Iya, orang-orang Tapi kerja. biasanya lebih malam gak sih karena buat Iya. nongkrong kan? lebih ke sore ke malam sih. Sore Iya, ke malam kalau tuh Bekasi tuh Bekasi tuh lebih kenceng. kenceng Gua banget. rasain. Heeh. Padahal waktunya istirahat sih. Padahal waktu-waktunya istirahat kan buat Iya. dia malah buat ngencengin badan lagi. Iya, kalau di tempat gue kan malam tuh dinner biasanya. Dinner. Dinner orang. Lu sampai jam berapa sih? Toko lu? Sampai jam Toko 10. lu ya tuh coffee shop. jam 10. Jam 10. Berarti nyampe ke dinner juga hitungannya. Iya, dinner kan mereka kan rata-rata tuh dinernya habis maghrib. Oh dia pokoknya menganut yang jam 7 tuh udah Jam selesai 7 tuh udah makan. kelar biasanya. Udah nggak boleh masuk. Atau enggak Nggak boleh. paling telat tuh jam 8 biasanya udah. Memang seharusnya seperti itu. Iya. Harusnya kayak gitu ya. Kalau kita kan baliknya beli nasi goreng tetep ya. Tetep, Jam nasi 10 malam. goreng Beda memang. featuring kebab. Wah. Itu enak banget itu. Bagi cuangki 2 tuh. Pegangan muli anjing. Padahal cuma varian podcast begini doang mesti tambah dicai juga lu. Dia minta cuanki 2, yang satu pakai air, yang satu batagor apa? Batagor. Kalau dokter Tirta tahu marah-marah tahu. Marah kalau kata gua mah. Dokter Gia tahu di ceramahin. Marah masuk IGD. Iya. Ada lagi nggak Tam? Selain yang itu, berarti kan ngopi paginya kenceng. Kalau pagi tuh biasanya ngopi kan, Ngopi. sampai siangan dikit ST lucu lah. ST lucu? Iya. Gimana tuh SSL? Apa tuh? Leciti, Oh, yang Isti, iya. Yakul-yakulan gitu tuh. Yaku lah. Itu biasanya siang tuh. Si kesiangan tuh kayak gitu-gitu Kalau tuh. siang, kalau udah sore ke malam, bir gue kenceng. Bir. Emang orang sana tuh kayak mereka ada yang bilang ke gue juga, kalau Apa malam enakannya ngebir. Itu lucu-lucuan ya. Itu lucu nggak? Enggak dong. Oh, udah serius. Udah serius itu. Udah Oh, serius serius itu. itu, kalau gitu. Biasanya emang buat apa namanya? Buat relax Oh aja iya, sih. buat relax ya. Biar ditemenin tidur ya udah. Dengerin ya. tidur udahannya. Oh emang kalau habis minum bir tuh ngantuk? Enggak sih, maksudnya biar Kencing. apa Kencing ya, dulu. biar Katanya anget kan badannya. Anget, Iya, memang pasti. anget. Nah iya itu emang tapi bikin ngantuk. Bikin Enggak kayak enggak kopi. sih, maksudnya buat Nggak ada kafeinnya gitu nggak ada. Kan? relaksasi pas tidurnya tuh lebih enak aja gitu, lebih cozy aja. Bir tuh lebih ke soda sih jatuhnya deh. DJ. Kayak sparkling gitu. Ada DJ-nya nggak? Masa DJ? Jadi soda. Iya. Soda. Tiba-tiba. Dendeng belakang, dendeng depan belakang ya. Waduh. Iya. Ya sangat jarang sih kalau gue temuin kayak Apa kalau habis DJ habis soda? maghrib ngopi tuh orang jarang di sana. Oke gitu malah. Kayak gitu. Sukanya ngebir. Ngebir. Tapi kebanyakan anak muda apa orang-orang tua Iya, kalau di tempat? Keluarga sih. Keluarga. Soalnya coffee shop itu isinya kalau di sana malah Gue resto gue jatuhnya. Oh, lu Oh, lebih ke resto. resto. Oh, resto bagus. Pan. Kalau di sana kan Casual fine dining. apa lagi ya fine dining. Oh iya. Jadi ya kalau fine dining kan lu berkata kayak di mejanya tuh udah siap tuh piring, sendok, terus gelas-gelas yang Ya. buat itu, nah itu Iya. namanya fine dining. Kalau casual ya prasmanan ya. enggak prasmanan juga. Pas Kita nggak nyediain buffet. Pampres. Oh. Ya kalau buffet, nggak ini. Kalau casual ya kayak pada umumnya aja kayak coffee shop pada umumnya. Jadi kayak kalau datang waiter datengin lu mau pesen apa kayak gitu, baru disiapin piringnya. Kalau casual begitu, kalau fine dining ya udah standby di meja, piringnya segala macamnya. Kayak solarium Piringnya sih. doang nggak ada makanannya. Nggak ada. Ya.
piringnya doang. Makanya kan gua nanya. Lah, Ya gimana kan sih? tuh baru datang nih, kan udah disediain tuh piring segala macamnya. Ya, nih saya kasih. Ntar Ya. lu dikasih menunya tuh, lu mau makan apa segala macamnya. Oke, saya mau A misalkan. Terus Ya udah ntar makanannya datang, nah itu piringnya lu buat makan di situ. Ntar piringnya tuh udah ada jadinya. Oh, kira iya, piringnya doang sediain, udah diem doang gini. Iya, kenyang kalau seminggu kenyang gitu. Gue lu kena. Gini doang anjing. Soalnya emang waktu di kampus juga pelajarin gitu juga gue dapet. Oh emang apa kan tuh? Itu apa tuh pelajaran ini? Biar podcastnya bagus nih ada isinya tuh. Matkulnya tuh ya pas lagi matkul service namanya. Iya, apa maksudnya? Kenapa apa ya? Kenapa harus ada piring duluan? Iya. Kenapa enggak Jadi barengan sama makanan? setup table tuh emang seperti itu harusnya. 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 Untuk sugesti ke customer-nya biar cepet-cepet beli makanan atau gimana? Iya. Oh, ada pola. Sebenarnya sih kan lu ke resto kan Udah pasti sih. Pasti, Ya. iya. Cuma kan Iya kan? kalau ngeliat piring kosong kan kayak ganggu gitu. Kan nggak ada isinya. juga yang duduk-duduk hujan-hujan, duduk-duduk kagak jajan. Iya, kalau kata gue mah tuh banyak di warkop tuh. Warkop, Es teh doang anjing. Es teh 3 jam bangsat. Iya, main Cuman ML, pengen main anjing. ML doang nyolok kagak mau di rumah gitu bisa. Wifi-an doang kan. Makanya. Berarti kalau di sana kalau di tempat itu lebih ke resto ya, bukan ke Emang coffee shop resto, banget iya. kan. Hmm. Berarti family friendly banget ya. Family banget. Ah. Enggak. Tapi- Tapi jarang sekali anak muda datang. Oh, jarang. Jarang banget. Yang kata lu ada cewek ketat-ketat? Oh itu abis pilates tuh. Ah, Sebelah gua kan pilates soalnya. lu instrukturnya. Beda tuh kalau kata Iya, gua. iya. Jadi beda Pilates. adegan gitu. Beda adegan itu. Oh gitu, di sebelah lu sekarang pilates. Apa udah dari dulu sebenarnya? Emang dari dulu pilates. Cuman kan sekarang lagi naik nih, berarti membernya lagi banyak-banyaknya nih. Apa dari dulu udah banyak emang? Emang udah banyak. Dari dulu. Kan soalnya kan gua sport mall. Oh lu sport Oh, mall ya? Sport mall. Oh. Jadi samping gua pilates itu depan gedungnya itu ada gym. Ada gym. Gym itu ada berapa biji gitu di situ. Sehat semua ya. Sehat ya hidup lu ada. Sehat, gua ngeliat orang sehat. Iya, Gua lu juga kagak. Langsung lambung kemarin. Langsung lambung. Sehat mah sehat lu jaga kan. Tapi kebanyakan pribumi apa Chinese daerah sana? Ya udah pasti Chinese. Berarti kamu selayaknya kamu di sana ya. Iya. Melayani Chinese itu. Iya. Tapi ya jadi tau lah ibaratkan kita kan dari kabupaten gitu kan. Iya. Kerja di kota jadi oh ini orang kaya baru nih kayak gini nih kelakuannya nih. Oh iya, Oh, beda ini. ya. Beda. Orang kaya baru, orang kaya lama. Iya, Apa tuh? Yang sama old money itu beda banget. Apa yang paling terlihat yang lu lihat kok ini kayaknya gue udah tahu nih bocah-bocah OKB ini. Apa tuh bedanya? Kalau old money biasanya tuh simple ya. Kayak Apa kausan gimana tuh? doang, celana pendek kan, Iya. sendalan. Oke, dari gambaran ininya santai. Oh, dari santai banget. Mereka nggak mikirin fashionnya. outfit ya. Nggak mikirin outfit sama sekali. Maksudnya nggak nyentrik juga Nggak ya. nyentrik juga. Tapi bawaan mobilnya jangan salah. Tapi terkadang lu juga jangan salah kayak kaos putih polos misalkan ya lu nggak tahu mereknya apa gitu kan. Iya, juga ada. itu dia, itu dia. Sendalnya kan yang Sendal segala macamnya. Kayak gitu. Itu dia. Nah, kalau dari elunya Kalau dari OKB tuh biasanya ini pakai baju glow in the dark gitu. Wah. Tolong matikan lampu di sini. Saya nyala banget ini, saya nyala. Terus saya lihat menyala ya ada tuh. Sampai segitunya enggak kan? Itu kan. terlalu menonjol sih fashionnya. Oh, kayak pakai baju biru gitu ya. Enggak ya. Ini beda dari Tangsel ini. Ya kan kita bukan OKB. Baru menuju kali ya. Rotu. Kaknya nggak ada OB itu. Oh iya. Orang baru ya. Orang baru. Iya. Gimana? Maksudnya berarti dari penampilan emang adanya Dari penampilan kayak gitu, habis itu kayak apa namanya? Buat ngorder aja kayak curhat gitu. Oh curhat, jadi konseling. Anjing, gimana? Gimana? Contohnya gua nih. Dia lebih kepo ke bahan yang dipakai apa. Oh iya, Mas mau pesan apa? Bahan dasar apa sih mas? Oh iya. Gini. Saya nggak mau pakai yang kayak gini. Kayak gitu. Oh dia riset mana ya? Riset, kata gue ini bocah ngulik apa gimana nih? Mau buka resto baru apa Iya, gimana iya. nih? Ya kan? Tapi lu ada nggak sih? Ditanyain ingredients Lu sebelum juga pernah ketemu nggak sih kayak Gitu. buyer yang kayak apa ya, yang kayak banyak mau juga gitu kan sebagai Ada. Kayak gimana tuh? Kayak udah pasti ada deh. Kalau tapi karena di tempat ya karena gue bengkel juga Ya, ya. karena kan lu kan harus apa mengerajakan customer Iya, ya. Gimana? iya. Tapi lu pernah nemu nggak?
Ada pernah nemu kalau di tempat gue bukan yang ribet sih ribet. Cuma menurut gue lebih ke nggak tahu malu. Oh, gimana tuh? Jadi misalkan ya di tempat gue tuh ada spare partnya misalkan, tapi dia bawa dewek. Padahal dia udah sering di situ. Jadi misalkan di tempat gue nih ada barang A, brandnya ini misalkan. Beda harga ceban dah biasa. Iya, dia mau nunggu online shop dulu, baru nanti datang ke tempat gue buat masang doang. Nah menurut gue kan ganggu banget ya. Iya. Terus pertama pasti ngechat dulu nanya. Nah terus nih si customer ini tuh modelannya nanya dulu gitu nanya. Kayak kalau masang ini berapa ya? Nah jadi dia mastiin dulu, takut digetok. Padahal kan nggak bakalan ada getok kan kalau di tempat gua kan karena pakai kasir kan. nggak ada yang baru spontan harga spontan itu nggak ada. Uhuy ya. Emang ada adul, tinggal lagi mancing. Komeng dulu datang. Iya. Itu dia. Nah terus habis itu ada tuh kayak gitu. Jadi modelannya kan maksud gua misalkan gua nggak ada barang tuh kayak Tama kan pernah masang apa kan? Tadi lu masang apa? Tali kopling. Nah, di gua kan emang lagi kosong atau nggak ada kan. Master rem terus. Master rem. Iya. Nah, nggak apa-apa, itu oke lah. Lah ini yang gua Ada ya tersedia. ada di tempat gua. Terus dia datang dulu ke tempat gua buat meriksa harga. Itu kan aduh aneh banget ya menurut gua ya. Nah, terus habis itu dia nggak datang lagi, tiba-tiba datang bawa barang yang sama kecuali beda brand deh. Oke, dia kayak bisa alasan kan kayak Lebih maksudnya iya, dia lebih prefer ke merek ini ya. Ternyata brandnya sama, ininya sama, alasannya ya udah mas saya mau masang aja gitu. Waduh kata gua, kan gua juga jual ya, maksud gua ya kenapa lu gak beli di sini sekalian sih? Ya kalau lu bilang mahal ya bilang aja gitu. Iya, terus terang aja. Iya terus terang aja. Cuman itu aneh sih buat gua. Ya terus nanya-nanyain kayak itu kayak gini tuh omsetnya berapa sih? Nggak nyampe sono mas. Masa langsung omset? Nah iya maksud gua jadi arahnya kayak pengen tahu aja nih bisnisnya semenjanjikan apa sih? Oh sama kayak yang dia ketemu customer-nya nanya-nanya mungkin gitu ya. modelnya mirip kali ya. Iya. Cuman kalau gua sih lebih ke ngeselinnya tuh yaitu bawa sendiri lari. Kalau Tama kan lebih ke ini ngapain sih orang nanya sampai spesifikasinya. Kecuali dia bawa bahan ya, tolong. Rumah sakit ya. Iya. Beban sayur sop aja. Kecuali yang datang Chef Arnold tiba-tiba saya nggak suka nih. Yang terus di belakangnya Chef Juna. Cuy. Masih penilaian. Tapi sampainya Chef Judo pernah datang. Lu pernah? Tapi lu datang nggak? Tapi udah lama banget itu. Oh lu sebelum lu kerja di situ? Sebelum kerja di situ. Katanya pernah. Pernah datang dia. Ngasih penilaian gitu. Dia ngasih apron. Mesen steak dia. Pesen steak. Yang turun tangan langsung chef owner gua. Chef owner ya. Karena biar gak ada miss kan. Iya sih. Dia tahu sendiri dia orangnya gimana. Iya. Tiba-tiba piring terbang. Kayaknya tapi agak sungkan sih di restoran orang tiba-tiba. Tahu diri juga. Iya, kayak itu di TV aja sih kayak gitu dah. Enggak, tapi gue kalau chef celebrity chef gitu gue respect sih, maksud gue kayak ya udah dia di TV doang gitu, Iya. tapi Iya. Profesional. Masa tiba-tiba dia Iya. chef lu dikasih apron pressure test kamu besok ya. Ada nggak sih kayak lu nemuin orang-orang yang memang mungkin untuk review ya dia jujur sampai ngejatuhin apa kayak si tokonya gitu. Lu pernah nggak sih kayak ada orang kayak gitu? yang ngasih bintang 1 Oh kan sering tuh ada kayak gitu sih sih. random banget Oh, bintang 1. kayak misalkan tempatnya nggak enak gini. Gue pernah dapat rating segitu. Soalnya ada yang rese-rese gitu. Pernah. Waktu itu gara-gara katanya kopinya kurang strong doang. Dia nggak minta strong padahal. Oh dia nggak minta, dia berharap lu inisiatif. Gue mikir gitu. Iya, kan kita sesuai SOP aja kan. Iya. SOP kita ya rasanya nggak terlalu strong, nggak terlalu light, gitu kan, medium lah. Kalau lu minta strong ya tinggal ngomong doang sebenarnya. Tapi kenapa ngomongnya di Google gitu kan, bintang 1 lagi. Tiba-tiba banget tuh. Ketahuan sama bos gue kayak. Ya udah Kak, kalau next datang lagi tunjukin chat ini aja, nanti dikasih gratis. Kayak komplimen gitu. Iya. Iya kalau di tempat gua juga ada tuh kayak ada gitu. Kan? Iya, jadi tempat gua tuh kan udah jelas tuh, makanya kalau di tempat gua tuh pertama bengkel daerah sini yang ada WhatsApp-nya tuh bengkel gua doang kayaknya. Di Tambun sampai Cibitung maksud gua ada yang lain ada WhatsApp-nya tapi nggak ada admin yang siap buat jawabin. Nah, kalau tempat gua kan udah ada yang siap khusus lah ya. Jadi gua WhatsApp mekanikus sih langsung. Tuh, ini malah lebih ke dalam ini. Soalnya kadang-kadang kan lebih enak
ngasih ulasan langsung kan Iya, misalnya kekurangannya apa gitu. betul. Jadi dari pihak seller atau lu sebagai owner kan bisa tahu koreksi lah ya. Iya, jadi kita kan bisa Harusnya ya. evaluasi. Harusnya. Seperti itu. Soalnya Evaluasi. banyak nih fenomena kayak gini nih Iya, ngejatuhin. nyebelin kayak gitu. Nah, di tempat gua mah udah mah itu WhatsApp hampir 24 jam ya. Anak-anak gua kan hampir 24 jam tuh ganti-gantian. Nah, terus di bannernya pun udah gua kasih Iya, tahu. iya, iya. Gua doang bengkel yang benar-benar 1 bulan garansi tuh di sini ya. Tambun Cibitung hampir Nggak gua gimmick ya? Enggak gimmick, Oh, bro. iya. Enggak gimmick, sumpah. Eh. Demi ini mah. Nah, terus itu ya itu ada yang tiba-tiba ngulas di apa? Di Google Maps tuh. Tapi ngulasnya gini doang. Servis lengkap. Terus senyum tapi bintang 1. Gue Duh, kan kan bingung. janggal kan? Apa janggal tuh kayak servis lengkap terus bintang 1 senyum tapi ini apa sih bocah caper banget ya. Terus ya udah gue kontak lah. Iya. Terus kata dia gue di kontak sama anak-anak ditanya kenapa ya waktu itu kayak mas apa bawa apa ya gue lupa ya. Kenapa pak ya apakah ada yang kurang terus kata Iya. enggak kok aman aja cuma besok jangan gitu lagi ya gitu doang. Apa yang jangan gitu lagi ya? Kalau kata gue nah itu gue Jamal belum mandi kali tuh. kayaknya kalau kata gue belum main bola. Belum syuting Madun dia. Iya, gitu. Soalnya pasti ada tuh keresahan Ada kayak gitu. Yang aneh, maksudnya yang aneh gitu kita nggak tahu tiba-tiba ngasih Iya. ulasan gitu. Enggak maksud gue kan ada WhatsApp, terus gue ada Iya. garansi kalaupun ada apa-apa. Terus terang aja. Lu terus terang aja datang ke tempat gua, apa ada yang bisa lagi gua ganti semua. Soalnya kan gitu. bisa jadi bahan evaluasi juga. Iya, tapi gua mau cerita kemarin nih. Gua gini, kan gua karena klaim garansi gua emang 1 bulan ya. Jadi ada customer gua tuh ojol lah. Iya. Ya lu tau lah ojol kalau udah pakai motor kan bisa seharian full atau Iya. gimana ya. Dia baru ganti lah salah satu part. Emang part ini emang paling sering rusak lah kalau kita makainya tuh pakai motor barber lah intinya gitu. Itu dia di tanggal 29 masuk ke bengkel gua. Di tanggal 28 rusak. Nah, karena klaim gua kayak gitu, gua ganti semua anjir. Tapi kan ya udahlah, itu emang namanya klaim gua kayak gitu, Iya. mau nggak mau gua harus tanggung jawab kan. Oh. Tapi pas gua tanya emang motor dipakai berapa jam Mas sehari? Ya 11 sampai 13 jam lah, nggak nonstop soalnya saya ojol. Ya berarti wajar tuh Mas sebenarnya. Cuma kan karena gua ngeklaim ya udah. Iya. Udah. Akhirnya gua ada beberapa customer yang ini yang kayak mumpung ada klaim ini gua manfaatin deh. Ada yang kayak Oh, gitu. ada? Oh. Cuman tapi gua nganggep ya udahlah itu gua ya hitungannya bukan sedekah ya semoga aja ada rezeki lebih dari gua ngebantu mereka juga gitu. Ya enggak ada salahnya soalnya ya udah maksud gua ya udahlah. Tapi kan kalau udah diklaim sekali 2 kali kan pasti dia nggak mungkin dong ngeklaim ketiga kali kalau kayak gitu kata gua itu di bengkel pribadi itu kata gua. Tapi mungkin yang Tapi itu ngeklaim 2 kalinya deh. Ngeklaim kedua kali. Nah, gua nggak tahu pokoknya dia bulan selanjutnya ngeklaim karena udah peyang lagi nih part nih kata dia. Rollernya itu. Iya, Nah, terus habis itu ya udah kita ganti ya, nggak usah bayar sama sekali, pokoknya kita ganti baru. Nah, terus gua nggak tahu ada yang ngeklaim lagi, gua nggak tahu orang yang sama atau yang enggak, gua nggak tanya anak-anak sih. Cuman kayaknya sih bukan orang yang sama kayaknya gitu. Tapi motornya sama. Dah, gimana sih Tam? Masa bisa motornya sama orangnya kagak sama? Siapa tahu ya akal-akalan West. ada lagi loh ya. Maksudnya kan banyak biasanya kan kejanggalan dari yang lu temuin gitu. Kalau di offline sih hampir ya gitu-gitu aja. Nah, sih. kalau di online tuh maksudnya ada nggak yang gitu juga gitu ulasan? Oh, kalau online mah parah. Oh, parah ya. Online mah gila. Soalnya gua nemuin terkadang kayak ada toko-toko online nggak ulasannya lebih menyakitkan Parah gitu kalau kan. di online mah Gue soalnya sering lihat gitu kayak terkadang kasihan juga gitu. Maksud gue kayak ulasan-ulasannya tuh Pengiriman lama. tajam banget kayak iya pengiriman lama padahal kan bukan salah gua iya ya, lu kan salah ngirim kan sellernya ya. lu ngirim kan kayak packing langsung packing langsung kirim ke kurir. iya kan kayak gitu kan. Nah, Gimana tuh? yang gue sering alamin ya itu salah satunya. Jadi dapat rating jelek karena pengiriman lama. Tuh, Padahal kan, nah ya tapi sebenarnya nggak salah customer-nya juga sih. Mungkin customer-nya kurang edukasi kali ya. Jadi dikiranya dia kan kita tuh ngirim satu seller tuh punya jasa kirim sendiri-sendiri kali bayangannya dia ya. Padahal kan itu ada JNT, ada Si Cepat, ada SPX lah apalah itu.
Nah iya ada kayak gitu Sama sering. kayak biasanya barang tiba-tiba datang rusak atau apa. Iya, padahal kan kita tahu sendiri ya semua jasa kirim menurut gua mah sama. Modelannya ya itu kalau udah nyampe di tempat dia ya banyak yang dilempar-lempar. Iya, karena dia ngejar target juga. Iya, karena dia kan ada target juga dan dia ya namanya itu bukan barang dia ya mereka nggak peduli banget lah menurut gua mah gitu. Nah itu yang sering emang terjadi kayak gitu tuh. Jadi barang rusak, barang misalkan beda ya yang nyampe customer itu kan bisa jadi si kurir di sana salah tempel bisa jadi kan ya. Nah itu terus pengiriman lambat apalagi ya misalkan nah itu udah dapet rating bintang 1 tuh pasti. Nah padahal itu yang salah tuh di bagian si kurirnya, ekspedisinya. Ekspedisinya. Nah terus ada lagi yang bikin gua sebel tuh kadang kalau di pelosok-pelosok kalau COD tuh nggak diputer. Anjing banget lu bayangin dah. Gue udah capek-capek, anak-anak gue udah packing, udah ngecat Di refund berarti barang. Iya dia jadi ngomongnya di ininya ya di status pemesanannya kan penerima menolak paket katanya. Terus nah masalahnya customernya ngechat gua, Mas kok nggak Min kok nggak dikirim-kirim sih kata anak-anak gua. Lah mohon maaf kak di si statusnya di sini kakak menolak paket. Wah akhirnya admin gue yang dimaki-maki. Apaan lu? Gua di rumah, gua tungguin, kagak ada yang dateng. Terus habis itu kan gua bilang kan, gua saranin sama anak-anak tuh, ya udah kak, kalau saran kita kakak ke ekspedisi terdekat aja buat ngambil langsung. Ngomel lagi dong, lah apa gunanya gua beli online kalau gua suruh ke sono-sono? Anjing kata gua jadi seller tuh pelampiasan dari kesalahan banyak pihak sebenarnya. Itu yang paling bete sih emang, itu bete sih. Sabar ya. Kadang COD ya itu, kadang customernya juga. Udah datang nggak punya duit kan itu sampai ya? Kayak cash on duel gak sih kayak iya. sering banget sih lu sering kan waktu itu sempat sempat tuh viral tuh yang datang digolokin ya kayak udah dibalik lagi awas ya padahal kan emang udah dia cuma SOP kerja nganterin barang kasihan banget lu tinggal tolak aja gitu ya tinggal tolak kenapa kurirnya lu sana tapi waktu itu sampai ada yang dibacok kan kurirnya iya ada berita kenapa gua masih mempertanyakan aja nggak? Iya, kenapa harus dihapus deh fitur itu deh. Emang kalau katanya ya, kan karena gue seller ya. Sebenarnya tuh kalau di luar negeri tuh habitnya nggak ada COD. Oh nggak ada. Cuman di bukan di Indonesia, mungkin di Asia ya, yang ada habit tuh COD. Makanya banyak tuh orang-orang customer yang kurang edukasi itu ya. Jadi tuh dia lapar mata, asal cekot. Jadi dia mikirin nanti barang ada, gua ada duit gua bayar, nggak ada ya udah gua tolak. Ada yang kayak gitu cuy. Itu kacau. Itu biasanya di pelosok-pelosok tuh kayak gitu tuh. Jangan kan di pelosok-pelosok ya. Daerah-daerah kayak Jawa Timur gitu-gitu tuh banyak. Kalau nggak dibayar berarti di refund lagi kalau iya, ongkir lu yang nanggung berarti. Ya sekarang saat ini ongkir yang nanggung tuh seller kalau balik. Parah coy. Maksud gua kan kita udah capek-capek ya. Kita udah capek, udah belum tentu barang balik bisa dijual lagi kan. Karena kan keresahannya itu pas balik nggak bisa dijual lagi karena ya udah bolak-balik misalnya udah sampai Sumatera balik lagi ke Bekasi. Ya udah pasti udah jadi bubur itu barang kan kata gua. Makanya kadang ada seller yang ngirim ular tuh tiba-tiba kan ada tuh di ekspedisi yang ular lepas. Ada ular biawak anjing kata gua. Kok ada orang beli ular aja di marketplace? Ada. Ada itu anjing. Jual hewan-hewan aligator juga. Iya, ada tuh yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau ular kan cuma dililit-lilit itu doang anjir kagak diapa-apain kan dong. Kambing juga cuma di iniin doang. Ada tuh yang iya lagi ya kan gue lihat kambing kan iya kok ada orang beli kambing online mungkin padahal survei langsung lebih ini ya iya makanya kan kalau sakit di jalan kan repot ya di refund lagi meninggal sampai peternaknya lu ada yang nggak klaim garansi lu ada kayak ini customer nyebelin gitu itu ada online-nya nggak sih ada kan Gojek Grab-nya apa nggak ada pasti dulu ada sekarang udah nggak di kenapa tuh kenapa ada tumben biasanya kan resto pada ada kalau kata Hekbar gue ya dulu sempat ada Grab Gojek segala macam deh tapi karena sering ribut sama Gojeknya apa customer kan karena tempat gue kan alhamdulillah rame kan oh alhamdulillah lagi walaupun jualan babi ya iya
Emang maksudnya babi. Maksudnya babi. Iya. Daerah itu malah aku. Iya, gak usah alhamdulillah mas. Syukurlah. Kalau lo jual sini mah nggak aku. Ya, puji Tuhan lagi rame. Kok ketawa? Anda kok ketawa? Jangan tahu cuma karena berantem yang gue Oke, karena oke. Evan. Ya lagi rame, posisi lagi hektik lah ya. Anak-anak Iya. juga lagi pada ngutamain dine in kan. Iyalah, waktu itu kan. betul. Kalau untuk kan kalau delivery gitu kan harus pakai box kan. Iya Dan betul harus lebih ekstra lagi nih kita nih kalau ini. Jadi karena lama ya Gojek kan kadang nggak ada yang nggak sabaran kan. Diributin di situ. Oh, jadi nunggu lo pada nyiapin terlalu lama menurut Terlalu dia. lama. Tapi serba Iya. salah juga, dia kan juga di pressure juga. Iya sih. Iya. Kalau dia sih sebenarnya nggak di pressure sih, lebih tepatnya dia kayak sayang waktu aja Sayang buat waktu, nunggu iya. waktu lama satu Soalnya pesanan gitu. misalkan ibarat kata dia nunggu setengah jam ya ibaratnya udah dapat 2 orderan nih. Iya, Tapi betul. kan tetap baik dulu, dia juga pasti dari pihak pembeli kan juga. Iya pasti ada Ya kan lu chat-chattingan pengalaman chattingan. juga gimana tuh? Iya kan? Kalau itu Apa yang mana? yang dulu mainan Grab. Oh, kalau gue kagak mainin ke arah situ. Oh, Lu nggak pernah ya? food? Kagak pernah. Oh, main pantat terus ya berarti. Hah? Kagak pernah. Main pantat gimana Itu sih? istilah gitu. Oh. Kayak istilah ya makanan. Gue mainin pantat yang lain. Itu. Terus. Istilah. Terus. Berarti gara-gara itu terjadinya Iya, keributan. karena sering begitu akhirnya dari owner ya udah Udah offin stop dulu aja. aja dulu ya, offin aja Di dulu. offin akhirnya alternatifnya lah lu kalau mau Delivery. delivery Gojeknya dari dia sendiri jadinya pick up. Oh, iya paham. Pick up kayak gitu. Dan rata-rata ya gue bingung ya. Kan lumayan mahal ya. Pick up begitu kan. Iya. Tapi orang sana mah udah cuek men. Lah iya. Jangan diherani. Kalau pagi pilates, sore nge-gym, Iya. kerjanya cuma sejam 2 jam siang hari ya udah nggak bisa Kalau dibohongin nggak sih. paginya iya. golf dulu ya. Golf. Heeh. Sama kedi. Kedi. Jangan diheranin ya. Iya. Katanya banyak artis-artis yang pernah tadi salah satu Chef Iya. Juna, siapa lagi selain Chef Siapa lagi? Juna? Yang lu udah yang lu Elon Musk ke situ kan? Wow. pakai batik. Lebih banyak atlet sih gue. Atlet. Atlet basket ya. Atlet basket. Atlet Gua basket. nggak paham lagi. Siapa yang paling terkenal? Densu. Densu legend ya. Oh, dia legend. Kalau Jordan ke situ. Wow. Belum sampai jadi Jordan mah. Iya. Jordan chef gue sih sekarang. Nah. Chef gua. Orang lagi dribble nih. Iya, disuruh masak. Siapa aja? Yang paling terkenal yang kalau Ketua PSSI Erick Thohir. Oh iya. itu yang punya gedung dia. Oh, karena yang punya gedung dia sambil maintenance aja. Nggak, waktu itu tahun lalu sih. Oh, tahun lalu. IBL All Star tuh diadain di tempat gue. Oh, di dekat di satu lokasi tempat Di satu kerja lo. lokasi. tempat Tinggi-tinggi kerja. ya berarti ya. Wah, anjing itu bahkan ganti lampu nggak usah pakai tangga lagi. Pakai apa tuh? Ya, Langsung. badannya udah tinggi, udah 2 Tangannya meteran panjang semua. ya? Tangannya panjang. Orang hitam semua rata-rata. Gua Oh, orang tuh. hitam memang? Iya. Ya, jangan. Gitu. Maksudnya beda ras ya. Beda biasa ras. Emang rata-rata African US ya kan ininya. Apa keturunannya? Lah emang tapi apa IBL kan? IBL. Tapi kebanyakan orang itu Rata-rata orang luar. Oh, naturalisasi gitu. Naturalisasi ada, yang naturalisasi. Tapi kalau untuk itu kemarin sih IBL All Star ya karena kita nggak ngikutin basket banget ya. Jadi gue nggak kayak ini siapa lagi nih anjir, ini siapa lagi nih. Tapi banyak yang minta foto sama dia. Banyak. Lu minta foto? Pecinta basket. Lu termasuk? Enggak. Lu mintain aja. Ya, gua Slam foto. dunk dong, slam dunk. 3 point dong. 3 point dong. Dipoin dong. Terus lu ketemu Pak Erik lu yang layanin nggak kemarin? Gue kan karena bar kan gue nyiapin minumnya doang. Lu nyiapin minumnya. Terus lu teriak, Clifford jelek gitu. Pengen sih Kayak waktu itu. gitu. Ganti aja. Ganti. PSSI bagus. Jangan dengerin Coach Justin. Hidup PSSI. Sambil berisik banget. Ini siapa sih masih di pojokan teriak-teriak PSSI baik. Kemenpora bagus. Iya. Teruskan.
Orang bukan nyiapin malah bacot malah orasi aja gitu. Itu kan muji. Iya tapi muji, tapi ganggu sih orang teriak di jalan. Terus yang paling sering tuh ya Ya yang paling lulus. temennya Hotman Paris, Yang siapa? Andrew. Pak Otto. Ih yang mana tuh Pak Oto? Yang botak bukan sih? Pak Otto tuh yang kumisnya gini nih dia. Apa Emang tebel banget standar komis sih kayak gitu anjing. tebel ya tebel. Soalnya- Yang pengacara ini Jessica Wongso Jessica Wongso. Oh yang yang kopi sianida itu. Oh. Nah, itu dia tuh yang ada di Netflix tuh dia. yang di dokumenter. Iya, itu dia. Oh dia sering itu. Sering karena Itu rumahnya mana di sih? situ ternyata. Sering, cukup sering dia, Pak Otto. Abis itu siapa lagi? Iya yang paling lu kenal deh. Suaminya si ini. Siapa? Aduh, lu ngikutin ini gak sih? Siapa? Kalau DA-nya Mobile Legend tuh. siapa? Pior. Pior. Ya. Kan suami kan buat pebasket juga. Iya. tuh. Sering datang situ. Si siapa namanya gua? Vincent. Vincent ya, Vincent tuh. Iya. Star tuh dia tuh. Tapi nggak main sulap kan? Nggak yang Vincent. Yang di Vindes kan si Vincent suka main. Tiba-tiba datang Vincent. Oh bukan, Vincent yang ini Vincent Orang basket. keren semua ya. Orang kan alhamdulillah gue sering lihat ini. Nah terus abis itu lu suka nanya nggak? Iya. Kayak lu pernah nggak diajak ngobrol sama customer? Nah, maksudnya duduk dulu aja mas temenin Iya. saya gitu kan kadang ada tuh. Gak bisa bahasa Indonesia, Cok. Oh, Kalau yang dua. Lu nya juga nggak bisa bahasa Inggris ya? Gue bahasa Inggris awal kan. Tapi belum ada berarti yang kayak mas temenin saya butuh temen ngobrol gitu. Kagak ada. Nggak ada ya. Mas kamu ganggu. Bintang 1 ya. Iya. Tapi enggak. Dia mesennya tuh selalu ini, Cok. Ini siapa? Jangan dia. Iya. Seakan-akan Ya, kita satu kerjaan. Atlet. Oh, si aplikasi ya, tersebut. ini. Ah. Sukanya mesen apa tuh? Rata-rata tuh mereka minta ekstra gula mulu tau. Oh, Mau kopi, mau non kopi. Itu biar kenapa ya? segeras kali ya. Biar Gua kenceng nggak kali ya? paham. Mungkin dapetin energi dari gula Bisa. situ. Mesen waffle minta ekstra ininya apa namanya? Sirup. Tapi lu pakai gulaku kan? Gulaku. Tropicana. Gue pakai fruktos sebutannya, fruktos. Apa lagi? Fruktos tuh gula cair. Oh, yang gula. Gula cair gulanya. Ya, paham. Atau minta es kopi karamel misalkan kan, karamelnya minta ekstra. Ekstra Gitu-gitu sih. gulanya. Ekstra karamel. Oh, ekstra karamel. Ekstra karamel lah. Jadi double tuh karamelnya tuh. Emang biasa gitu sih buat Iya. energi. Biasanya kan gue pakai 30 gram misalkan, dia minta 60 atau bisa 90. Tempat itu tuh emang buat pertandingan apa gimana sih sebenarnya? Apa base camp stadion, ya? Cok. Iya. Itu stadion dalamnya. Apa ruang ganti tuh? Berarti Dalamnya tuh lapangan basket jadinya ya. Oh. Itu Britama Arena, kalau pecinta basket pasti tahu sih. Britama Arena dia. Berarti kayak Lakers, Chicago Bulls tuh. Wow, IBL tuh jatuhnya. Enggak, tadinya tuh kandangnya Satria Muda, Oh. Satria Muda Pertamina di situ. Tadinya. Sekarang udah diakuisisi Persib dia, jadi ke Bandung. Oh lebih ke tim-tim Bandung gitu. Dia udah jadi di Bandung dia sekarang home base ya. Oh. Jadi kalau di tempat gue tuh cuma mesnya doang ibaratkan. Kan kemarin tuh liga udah libur tuh. Karena pengen playoff kan, libur dulu, dia balik ke mes. Mesnya tuh di tempat gue masih. Tapi home base-nya di Bandung. Dia udah diakuisisi PT Persib soalnya. Persib kan gak cuma sepak bola, dia kan Iya. ngelebarin Iya, sayap iya. ke ini kan. Jadi dia ngakuisisi apa si Satria Mudanya. Jadi Satria Muda Bandung, bukan Satria Muda Jakarta lagi. Oh udah bukan lagi. Bukan lagi. Kalau untuk musim ini, gue nggak tahu ya di kontrak berapa musim. Tapi kalau bolanya mah nggak pernah ke situ sih Persib. Tapi kalau lu dikontrak mau nggak tuh misalkan kamu Iya. ikut saya gitu. Nah, Tapi Bisa main basket. masuk ke Satria Mahathir. Wah, Joget kata gue. nato ini sih. Ya. Logo itu. Logo itu ya. Tapi kan plusnya digandrungi wanita-wanita. Iya, nipu iPhone terus ya. Iya, gitu. Udah nggak apa-apa, dia Nggak mah apa-apa. serang aja. Itu kan fakta, itu bukan Iya. fakta, udah di berita-berita ada gitu. Ya. Berarti kalau lu lumayan elit ya tempat kerja lu. Lumayan YouTuber juga ada yang Oh iya. datang. Lu tahu itu YouTuber siapa? Kemarin YouTuber. mantan istrinya Arab siapa? Walters, Wendy Walters. Ciwendy itu Oh, datang. Ciwendy datang. Ciwendy datang. Lu gemeteran gak? Wah, Ciwendy.
bawa anjing kan nggak bawa anjing. Iya itu. Nggak boleh bawa anjing sih itu. Lah, lu bisa masuk. Iya. Kalau karyawan boleh. Oh, boleh. Bentuknya lu nggak. Iya. Gua bukan anjing, kelakuannya emang kayak anjing. Lu. Kita semua sih kayaknya. Iya. Lu aja sih kayaknya. Terus pas lu lihat si Wendy Walters gimana? Cakep tuh. Cakep banget sih. Bening banget itu. Asli. Parah. Kata gue besok Asli. video. Kacau. Kacau sih. Terus apa lagi YouTuber lagi? Siapa lagi? Gue kenal deh. Gue kenal semua kalau lu sebutin. Buku lu tuh siapa? Ah, buku gua. Oh, yang kemarin lu bawa dari siapa? Oh, si ini Samuel Chris. Samuel Oh, Chris. datang dia ya. Samuel Chris datang. Si rambut klimis. Iya, dia Yang selalu pakai jas. Dia pakai jas nggak kalau di pas kemarin pakai polo dia. polo? Pakai polo. Casual, ya. Casual. Emang lagi ketemu klien sih kayaknya. Iya. Lagi COD di situ kali dia. COD bukan di rumah Bukan. depan Denny Caknan. Waduh. Kalau sekarang di Jawa Timur kan gitu, Bro. Oh iya. Iya, kalau mau di Ngawi nih. COD di mana? Ngawi. Ngawi di Caknan di Ngawi, Bro. Gue mendengar kata Ngawi itu. Ngawi sih, Ngawi ada apa ini? Gue Kasih tahu. Kasih tahu tentang Ngawi tamu. Pasti di sore nih. Podcast lu jawabin enggak, Tam? Broadcast Yang di Telegram. Dia mah bukan dijawabin, tanduk tuh langsung. Malah nanya ya. Iya. Enggak ada broadcastan nih. Bukan minggu ini. nanya langsung gitu. Langsung. Tempat ke TKP. Gak ada happy hour. TKP gitu. PPO sampai jam berapa? Lagi pulang cepet nih. Emang badan lagi pegel sih ya. Iya, emang kata gue sih gak apa-apa, Tam. Apa? Emang kadang Kerjaan kita pegel ya. pegel hati, pegel badan gitu. Butuh dimanjakan sih Butuh saat dimanjakan, ya. suatu saat nanti sih. Suatu saat nanti ya. dengan kamar yang dingin sekali. Kayaknya tidak suatu saat nanti. Enggak sih, kayak bentar lagi nih soalnya habis gajian. Iya kan, bener kan? Bahaya banget ini. Tidak suatu saat nanti. Kagak. Habis saya ini buat motor. Jangan dulu. Iya.